Waktu awal-awal Bapak terjun di dunia arsitek nih, ada nggak pengalaman gagalnya? Oh, gagal ya, pasti ada lah. Yang kita takutin nggak? Iya, gitu. Enggak. Karena Jadi dalam hidup itu pasti ada gagalnya gitu ya. Ya kalian misalnya udah mau kuliah gitu ya, ternyata dosennya nggak datang. Gagal kuliah kan, berarti Iya, kalian benar. pasti ada. Tinggal skalanya gede atau kecil, kalian bisa terima atau enggak gitu kan ya. Kalau di arsitek pasti ada gagalnya. Ada. Pertama saya lulus itu ke manajemen konstruksi bisa dibilang gagal saya karena kan S1 itu arsitek yang menjadi arsitek gitu ya. Tapi dalam kehidupan nyata kan kalian memilih nanti kan jalan mana yang kalian pilih. Tapi kembali lagi ketika saya udah hampir 20 tahun ya pengalamannya setelah lulus itu, kegagalan itu menjadikan pembelajaran gitu, menjadikan nutrisi sebenarnya buat saya gitu. Oh ya dulu untung pernah belajar di sini. Saya tidak menjadi arsitek langsung, tapi saya mendapatkan pengalaman di lapangan gitu misalnya kan. Jadi lebih paham lagi kalau ngedesain. Gagal-gagalnya saya sih di situ sih sebetulnya biasanya sih. Kalau yang sisanya ya dalam desain itu ya, kalau dalam project itu kita selalu belajar. Pasti ada gagal, pasti ada. Apalagi bangunan tinggi ya, bangunan gede, salah masang skrup aja kan dibilang gagal ya. iya. Ya kan? Ini bangunan ada 60 lantai, 70 lantai, salah masang gitu kan ya. Nah itu pasti ada gitu. Cuman di project itu banyak keterlibatannya tadi, ME, struktur, fasad, consultant, lighting. Semuanya saling berintegrasi. Jadi sampai sekarang pun masih ada saya proyek yang di Jakarta juga komplain kontraktornya kan, ini nggak bisa dipasang gini, ya udah ganti gitu kan. Nah itu pembelajaran akibat gagal-gagal. Jadi kita nggak senantiasa langsung pasang A keluarnya A juga gitu, enggak, karena kontraktornya belum tentu bisa atau enggak gitu. Harus bisa memahami itu gitu. Kayak nggak mungkin selalu berhasil gitu aja dan pasti ada jatuhnya. Karena kita berhubungan dengan orang yang membuat bangunan kita gitu loh. Jadi nggak bisa kita paksa terus. Kalau star architect mah bisa, karena udah pengalaman. Itu juga saya dapat insight juga dari Tanti Klam ya, di satu acara seminar. Beliau juga sama, sekelas dia ternyata pernah gagal juga gitu. Jadi ada hal-hal ruang yang ternyata nggak enak. Itu wajar lah, baru-baru lulus ya namanya. Makanya perlunya magang, perlunya KP dan sebagainya itu meminimalisir kegagalan-kegagalan yang terjadi setelah kalian lulus. Nah, kan kalian habis lulus kan macam-macam yang nggak tahu kejadiannya apa-apa di lapangan kan ya. Iya. Gitu. Mungkin tadi berhubungan juga kali ya, kan kalau misalnya kita magang harus ketemu sama arsitek yang juga Punya SRA. Iya itu. Butuhkan supaya bisa lanjut apa itu namanya? Mendapatkan register dari AI juga. Berarti kalau misalnya lisensi dan sertifikasi dari AI ini benar-benar mempengaruhi jenjang karir. sangat pengaruhi. Jadi gini, IAI itu hanya fasilitator. Jadi kalian kalau mau dapetin semua sertifikat itu lewatnya pintunya IAI. Ya. Nah nanti di IAI kita pas. Kalau registered SRA itu ke DAI namanya, Dewan Arsitek Indonesia. Kalau sertifikat kompetensi itu bisa lewat SARSI namanya, LSP. Lembaga sertifikasi P-nya saya lupa ya. Itulah ya. Nah kalau IAI pasti ke SARSI namanya. Ada yang LSP lain-lain juga. Nah lisensi itu ke pemerintah provinsi. Disperkim sama DPTM PSP. PTSP. Perizinan satu pintu. Nah, tapi kita yang fasilitasi gitu loh. Buka batch. Ya kemarin kan baru buka SKK tuh Sabtu kemarin ya. Sabtu kemarin tuh baru buka SKK buat ke SARSI gitu di Sekre. Nah, pentingnya itu selain syarat tender, tapi kalian juga saya pernah dapat story ya dari Instagram. Salah satu account yang membahas tentang arsitektur gitu ya.
kan banyak ya, ada yang tentang desain, ada yang tentang software, ada yang macam-macam tentang keprofesian. Ini salah satu, saya lupa ya di mana. Dia nanya kayak gitu, pentingnya sertifikasi buat di luar ya, di luar negeri untuk profesional. Jadi ternyata menurut mereka itu surveinya, arsitek yang sudah bersertifikasi dan berlisensi dengan niat yang benar ya, dari awalnya niatnya benar nih. Karena banyak kita niatnya cuma ini aja lah untuk syarat tender aja, niatnya aja udah nggak benar gitu kan. Nah kalau niatnya saya pengen saya mendesain dengan benar gitu, kan diakui dengan sertifikat kan. Nah, tadi malam aja saya lihat di Trans TV, nebang pohon di Eropa aja, di Amerika apa di Eropa? Oh di Eropa. Di Eropa aja itu punya sertifikat tebang pohon. Yang harus nanam lagi 1000 pohon. Enggak, cara memotong pohon, cara memotong daun. Ada sertifikatnya. Iya. Tapi berapa sejam? 1 juta fee-nya. Sejam. Nah, supaya apa? Supaya aman, supaya bener motongnya gitu kan. Nggak main tebang-tebang. Orang pohon setinggi 40 meter, gimana cara di pinggir jalan coba? Gimana cara nebangnya? Kalau punya sertifikat, kayak gitulah. Jadi kalau saya niatnya pengen saya menjadi bener gitu. Mendesain itu apa sih? Benernya tuh gitu. Nah, salah satunya dapat sertifikasi kan. Nah, ternyata begitu. Secara tidak sadar, secara psikis ya, di bawah alam sadar kita, kalau kita sudah dapat sertifikat itu bukan hanya sekedar sertifikat lolos tender, enggak. Kita ketemu lolos tender, ketemu aja kita ngomongnya udah beda sama klien gitu loh. Lain sama orang yang yang penting mah ada aja lah gitu kan ya. Ngomong, oh gimana Pak? Ya udah aman. Nggak bisa kayak gitu. Kalau saya udah langsung ngomong, nggak bisa Pak, ini gini, jaraknya segini, ada GSB segini Pak, gini. Oh gitu ya. Jadi gimana maksimalnya? Maksimal segini karena KDB-nya begini. Nanti ada BGH Pak, gini dia masuk karena proyek pemerintah misalnya ya. Ada BGH masuk Pak gini. Terus naruh ME-nya di mana? ME-nya di sini aja Pak. Oh jangan. Oh nggak bisa Pak, ini kejauhan soalnya gitu. Udah langsung ngomong ke praktek profesi yang benar gitu loh. Jangan menjerumuskan klien juga. Bilang oh bisa Pak, gampang. Oh bisa. Oh nggak gitu. Nggak boleh kayak gitu. Kita bilang nggak ya enggak. Iya gitu loh. Jadi otomatis kalian tuh bakal dipercaya sama yang Iya. sertifikasi ya. Dengan adanya niat tadi kan. Niat tadi saya nggak perlu sebutin kan di klien kan, oh sertifikasi saya segini gitu kan. Tapi dengan gestur, dengan cara ngomong itu mempengaruhi psikisnya kita gitu. Masalah proyek rezeki itu mah rezeki ada yang ngatur gitu loh. Tapi kalau kita niatnya baik kan rezekinya kan pasti kan bukan pasti ya, hampir dipastikan disaring dengan baik pula kan. Klien-klien yang datang dengan baik supaya akhirnya nggak timbul masalah gitu kan di belakangnya. Banyak juga klien yang ngasal-ngasal juga kan, yang penting jadi, yang penting inilah bagus lah gitu. Nah itu hati-hati di arsitek, pentingnya sertifikasi itu. Jadi ada batasan-batasan, ada reminder setiap kita ngajuin sertifikasi itu, wah susah ya. Jangan dilihat susahnya dulu. Itu sudah wajar gitu ya. Ya itu kayak tadi saya bilang, orang nebang pohon doang aja ada sertifikasinya kalau di Eropa mah ya. Tapi gaji lu naik gitu kan. Kita juga bisa men-set ya udah gue segini, sertifikat gue udah banyak ini, bukan ngomong soal sertifikatnya tapi bagaimana si kita sebagai arsitek menjalankan fungsi atau praktek arsitek yang punya sertifikat gitu. Lebih ke sana sih. Nggak boleh salah, berarti niatnya ya. Iya dong, semuanya gitu pastilah. Tergantung niat ya kan. Kalau misalkan ini sekarang udah beres ngomongin magang nih. Kalau menurut Bapak ini kan tadi udah dibilangnya lebih baik kerja di firma yang besar. Saran saya ya. Daripada kalau misalnya kita mikirnya ya udah kalau kayak gitu mending langsung bikin sendiri aja. Itu gini, itu fenomena itu tuh sebetulnya banyak juga yang terjadi ya. Kalau kalian merasa mampu, silahkan. Silahkan saja. Itu dua hal. Satu, memang kalian punya design intentions yang bagus gitu ya. Feeling desainnya dia udah terlatih. Lahiriah biasanya kalau baru lulus tuh. Lahiriah tuh artian kalian nggak belajar dapat dari mana-mana. Itu mah udah seniman, bakat lah, gift gitu ya. Lalu yang kedua itu kalian pebisnis yang bagus. Ngerti peluang gitu loh. Walaupun masih kuliah ya. Kan arsitek tuh
erat juga sama bisnis. Kan kita entrepreneur semua jadi arsitek tuh kan. Iya. Itu mah sah-sah aja, silakan saja. Jadi banyak juga teman-teman saya yang akhirnya nggak pernah kerja di luar gitu. Maksudnya kerja sama orang, dia tiba-tiba bikin sendiri aja gitu. Dan cukup berhasil juga. Nggak apa-apa, itu kan nanti kan seleksi alam, nanti kalian akan belajar tuh dengan seiring berjalannya waktu. Oh ini begini, oh ya ini salah ya ternyata gitu. Tapi kalau di perusahaan kalian belajar lebih cepat aja. Soalnya kan kayak dikasih kunci jawaban lah. Iya. Baru nyoret dikit nggak boleh. Ini ngelanggar GSB. Oh nggak boleh. Ini kelebihan ini kamu ruangan ini nanti naruh AHU-nya di mana? Naruh panelnya di mana? Terus ini kan ada smoke lobby. Dikasih tahu semua tuh kunci jawabannya. Iya, kalau yang sendiri mah kan dia masih bebas tuh. Nah rata-rata biasanya kalau yang dia sendiri itu di ranah black box. Biasanya rata-rata begitu. Enggak masalah juga kok. Lagi tergantung orangnya. Betul. Terus apa hal yang harus dilakuin buat dapat proyek pertama tanpa harus join firma gitu? Kalau misalkan kita pengen bikin studio sendiri ya Pak, tanpa harus join sama perusahaan-perusahaan besar gitu. Biasanya gini, biasanya itu difasilitasi dengan sayembara atau competition. Jadi untuk menjadi arsitek tuh kalian harus terkenal. Biasanya kalian dikenal orang gitu loh. Itu kan proses waktu ya. Iya. Jadi salah satu yang tercepat tuh caranya tuh sayembara. Kalian kan menang. Jadi itu tes kalian, desain intentionsnya kalian bisa dapat nggak nih gitu loh dengan memenangi sayembara. Nah, akhirnya kan dikenal promosi. Sekarang lebih gampang kalau zaman dulu saya kan nggak ada Instagram, nggak ada medsos kan. Gimana promosinya? Pakai majalah. Ada majalah arsitektur dulu masih ada. Tabloid dulu kan, banyak majalah ada tentang salon, ada tentang Trubus, boleh nyebut brand nggak ya? Nah di situ ada tentang musik, nah ada tentang arsitektur juga. Nah di situ dilihat caranya, ya sama sih penyampaian informasi. Kalau sekarang lewat medsos, dulu lewat majalah, sama juga dengan ada ini arsiteknya, rumah ini bagus ya, difoto kan di majalah. Di situ tulis arsiteknya siapa gitu. Itu satu. Yang kedua, relasi. Kalau kalian punya kenalan banyak, ya pasti kalian akan dikenal gitu loh. Ya bergaul lah gitu, main dengan siapapun itu. Jangan main sama-sama arsitek juga, ya ngapain gitu kan ya. Orang kalian mau cari proyek gitu kan, kalau mau cari proyek tadi kan gitu kan ya. Mau cari proyek ya kalian bergaul dong sama teman-teman ya di klub mobil kayak di apa kayak. Itu kan jadi tahu gitu kan ya, lu kerja apa sih arsitek? Arsitek, kebeneran gitu. Nah, udah tuh. Kalau udah kebeneran mah udah tuh dapat nih. Nah, cuman hati-hati setiap dapat proyek harus desain dengan benar gitu loh. Itu aja. Nah, itu nanti setiap proyek itu menjadi langkah gitu loh, langkah kalian untuk mendapatkan proyek yang lain lagi, tambahan lagi gitu kan. Itu promosi word of mouth itu paling benar. Kayak makanan aja. Nggak perlu mempromosikan kan brand yang udah enak mah gitu ya. Sama orang tinggal itu enaknya, udah beli ini aja, sekarang makan apa ya tahu gitu kan, gitu aja. Nah, sama juga di bos-bos juga sama. Aduh gue pengen bikin rumah, gue kemarin pakai dia nih, udah keren tuh, enak tuh. Iya rumah lu enak ya, siapa arsiteknya? Nah udah tuh, nggak usah kita capek-capek medsos segala macam, beres selesai udah. Itu banyak yang kayak gitu tuh. Jadi dekatilah pebisnis-bisnis gitu kan, main golf gitu atau main apa. Bahkan ya dulu ya saya dengar ya, ada yang niat loh saya lupa kalau nggak salah di Jakarta ya, dia beli Ferrari, nggak boleh brand ya, untuk masuk ke klub Ferrari gitu. Padahal di arsitek dia, maksain dia beli Ferrari. Iya, tapi dia dapat proyek dari situ banyak. Orang isinya bos-bos semua. Iya, kelar udah beres proyeknya, langsung ngucur banyak kan. Ada yang sengaja beli Brompton dulu kan, Singapura, komunitas Brompton. Nah itu mah strategi terserah macam-macam. Jadi kalau mau gitu atau enggak yang lain, yang normatifnya adalah itu pendekatan persuasif namanya. Nah kalau ini pendekatan normatif itu ya kalian tampil di banyak media publikasi dengan karyanya masing-masing. Itu kan dilihat tuh sama orang-orang. Sah-sah aja cara itu. Itu kalau mau buat studio sendiri tuh sayembara paling ngaruh ya? Paling ngaruh. Memang banyaknya pasti diikuti sama studio-studio yang baru lulus biasanya.
mumpung masih bebas gitu berekspresi ya. Iya. Karena kalau udah di proyek kan batasannya banyak sekali dari klien kan. Iya. Apalagi di glass box itu, wah itu repot tuh. Udah terlalu banyak keinginan developer dengan hubungannya sama duit kan, dengan nilai jual segala macam. Kita harus mau nggak mau harus bisa. Ya tantangannya glass box itu beda-beda lah. Tapi dua-duanya sama-sama tantangan juga. Bukan berarti di artinya di black box enak juga, belum tentu. Karena ada lagi tantangannya tuh. Beda lagi sama glass box. Kalau IA itu termasuk cara supaya dapat klien juga nggak sih Pak? Enggak. IA itu bukan asosiasi untuk mencari proyek. Nah, cuman dampak dari situ. Ya sama aja kayak kita ngumpul gitu kan, asosiasi kan, ngumpul akhirnya. Tapi yang tadi saya ucapin ya, jangan ngumpul sama arsitek juga. Bukan berarti sesama arsitek itu tidak bisa ngasih proyek gitu. Nggak gitu juga. Kalau tadi pandangannya bisnis, ya iya betul, kalian harus masuk ke tempat orang-orang yang pebisnis. Tapi kalau misalnya pandangannya kayak tadi, sesama anggota arsitek, kan ada juga yang dia, aduh gue tuh proyek udah penuh, tapi ini masuk terus ke gue, bantuin gue lah gitu. Nah itu lewat IAI biasanya. Bukan lewat IAI-nya di sana, gara-gara kita berkumpul di IAI, sering ketemu, tukar project jadinya. Bisa gitu juga, bisa tukeran project juga gitu. Relasi berarti. Relasi. Bukan untuk mencari project tapi dia Bisa salah. Iya, salah tangkap nanti kalau udah proyek kita ntar di edit ya, awas hati nih. Ya gitulah. Jadi karena ini aja relasi aja, kita berkumpul tuh efek domino dari manfaat positif masuk IAI gitu loh. Tapi harus aktif di IAI-nya juga. Ada acara-acara ngumpul masuk bareng. Jadi kan kadang sharing kan. Misalnya, nih gue tuh nggak biasa bikin mall, ini sayang nih ada gimana sih kok bikin mall tuh gini, mall tuh kan gue udah biasa misalnya gue bisa gini dulu bantuin gue lah gitu, gue udah 4 nih atau enggak, oh ya udah oke, ya juga ya, oke, jadi insight kan. Ya, kita mah ilmu kasih aja, nanti kita dapat ilmu lain lagi dari yang lain lagi kan. Nah itu manfaat dia itu bukan hanya untuk proyek aja, sebenarnya ada energi, tukeran energi kan satu Indonesia nih, atau kalau Jawa Barat kan hanya ITENAS saja, Unpar aja, ITB juga, kita ngumpul semua dengan latar belakang dan warna masing-masing, kan jadinya kan tercampur tuh akulturasinya, pandangan kita berubah, nanti dalam mendesain berubah, ngaruh nanti. Dominonya ke sana maksudnya, jadi desainnya lebih bagus, kayak lebih gampang diterima sama orang, akhirnya dapatlah project. Nah maksudnya itu berkembang masuk IAI itu, cara berpikirnya, cara pandangnya tuh berkembang gitu loh, akhirnya dapat proyek melalui IAI, bener gitu. Karena berkumpul, iyalah harus itu. Saya kan kemarin baca ya di LinkedIn Bapak sebagai green shift profesional. Kalau kualifikasi green building ini emang dibutuhkan kalau kita dalam mendapatkan proyek yang zaman sekarang harus ada harus jadi green building gitu. Jadi kualifikasi ini tuh emang dibutuhkan sekarang atau gimana Pak? Gini, jadi green building itu optional yang pertama, sertifikasi green building optional. Kalau ngomong green itu wadah yang menerbitkan sertifikasi itu di Indonesia tuh ada 2, ada Green Building Council Indonesia GBCI, itu untuk non pemerintah. Nah yang kedua Kementerian PU sekarang ya. Dulu masih PUPR ya dulu ya, sekarang dipisahkan. Jadi Kementerian PU itu ada namanya Sekretariat Bangunan Gedung Hijau. Itu untuk proyek-proyek pemerintah, ratingnya beda cara menilainya. Nah, kalau untuk green sendiri itu tuh sebenarnya optional, tapi gini, sekarang dunia itu makin panas, kan? Dunia makin panas, terus saya pernah mendengar dari asosiasi di Inggris, arsitek menyumbang 40% pemanasan global. Itu udah tahun 2010. Saya dengar itu. Udah lama itu sebetulnya. Kenapa? Karena emang betul. Misalnya, jadi green itu ada 2 nih. Ada yang pertama di bangunan kita, terus yang berikutnya domino dari bangunan kita. Efek domino. Bangunan kita
Kalau di kuliah kan banyak universitas, hampir semua rata-rata universitas itu ada mata kuliah fisika bangunan kan. Iya. Dulu saya waktu kuliah pertama saya nggak ngerti maksudnya ini ngaruhnya buat apa sih. Nah zaman dulu kan bumi belum terlalu panas dulu mah. Jadi orang-orang tuh nggak punya understanding, belum sadar Iya. bahwa oh ini panas bumi itu bukan karena apa ya, belum panas juga. Nah begitu sekarang panas diteliti, ternyata bangunan yang salah satu penyumbang terbesar. Gampangnya adalah kita kalau pakai AC terlalu sering, itu freon-freonnya dan lain sebagainya itu akan menyumbang ke atas, ke atmosfer, itu jadi gas rumah kaca. Bayangin sekarang ada berapa ratus juta rumah di dunia yang pakai AC. Coba. Hampir semua kan? Hampir semua. Nah, Hampir semua. tuh. Gimana nggak di atas atmosfer nggak panas coba? Iya. Sementara kita belajar apa nih, desain pasif kan? Gimana Iya. caranya aliran udara natural, pencahayaan natural kan gitu kan? Iya. Nah itu basic-basic yang harus dimasukin di apa, saran saya sih ya, di kampus lah gitu. Minimal kalian tugas akhir tuh tahu green tuh banyak banget ya. Green itu tidak melulu kayak misalnya apa namanya solar panel, udah terbuka pencahayaan. Nggak hanya itu, green tuh sistem, bahkan psikis juga termasuk green. Jadi saya saranin kalau di tugas akhir, minimal tugas akhir itu ada 5 aspek yang dimasukin. Pertama itu adalah OTTV, itu panas masuk ke dalam bangunan disaring dulu kan, Iya. gampangnya gitu kan. Yang kedua pencahayaan alami, itu udah jelas. Ketika siang hari, kalau di green ada aturan 30% dari luas ruangan itu dalam jam operasional, artinya jam aktif bangunan, itu 30%-nya mati lampunya. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga minimal apa namanya air hujan. Sekarang air tuh susah. Semua orang pada sedot air tanah ke dalam. Kan? Iya. Nah itu. Lama-lama habis dong bumi kan. Iya kan? Iya. Nah ini sekarang ada bukan teknologi, cara berpikir nangkap air hujan dan diolah lagi. Minimal itu. Minimal kalian tahu ada namanya RWT, rainwater tank. Oh iya. Oh, iya. Minimal ada itu Iya, gitu. sekarang selalu sih. Nah, minimal aja. Terus kalian kalau udah ngomong gitu, dia nangkap dari mana? Dari atap, dari dinding, terus nyambungin lagi logikanya, berarti ada filternya, nggak usah ngomongin filternya apa. Tapi yang penting ada filternya dulu, ada ini. Udah selesai, terus dipakai lagi, masukin ke GWT kan, groundwater tank kan. Nah itu udah green itu kayak gitu. Yang ketiga tuh green. Terus yang keempat itu minimal kalian tidak menyalahi KDH, koefisien dasar hijau, tahu? Oh iya, tahu. Nah, jadi dalam satu petak persil kan ada namanya KDH biasanya tuh 20%. Kalau bisa di 2 kaliin. Supaya apa? Supaya pantulan CO2, pantulan panas matahari itu di area ground, di area lantai dasar itu suhunya tetap dingin. Gitu, itu satu. Terus yang ya itu tentang green ya. Terus yang kedua pasti produksi O2 lebih banyak. Secara psikis kalau kita melihat pohon-pohon yang rindang itu lebih sejuk. Artinya kalau misalnya fungsinya adalah kantor atau gedung perkantoran tinggi nih, banyak pohon-pohon gitu, produktivitas orangnya makin naik. Orang yang kerja di situ gitu loh. Nah, minimal itu. Jadi green. Terus yang kelima baru tentang psikologis. Minus psikologis. Jadi kalau saya tuh kalau bikin project-project mixed use gitu yang gede-gede di kota, tengah kota, parkir tuh saya nggak ada di ground. Adanya di basement dong. Oh iya. Ngapain pusing-pusing gitu, udah taruh aja di basement semua gitu kan ya. Atau bikin gedung parkir, jangan ditaruh di ground, apalagi di depan. Persepsi desain zaman dulu, bangunan, parkir, jalan, itu sangat salah menurut saya, udah nggak green. Kenapa? Secara psikologi orang datang itu di area entrance lobby ini, kalau depannya ada taman terbuka, orang kan cenderung masuk. Tahu di Sarinah? Iya. Kan parkirnya dihilangin. Iya. Nah, sekarang jadi apa? Rame itu di situ. Nah itu green yang psikis maksudnya. Bukan hanya teknis kayak O2 ada OTTV, nggak hanya itu, tapi psikologi. Psikologi di ruang aktif,
ruang positif di luar bangunan itu meningkatkan kualitas hidup atau cara berpikir dari energi orangnya itu yang tinggal di situ gitu. Nah kalau gampangnya kalau rumah, saya juga suka ngedesain rumah kan. Kalau rumah peraturan GSB-nya 10 meter misalnya ya, GSP-nya nggak ada. Karena rumah kan kecil ya, Iya. nah, biasanya cuma 0,5 meter. Saya pakai peraturan sendiri, GSP-nya saya 1 meter. Itu bukan kanan kiri sampai belakang saya tarik lagi 1 meter. Supaya apa? Sirkulasi udara masuk, cahaya masuk ke situ. Jadi tidak ada ruangan dalam desain rumah saya yang tidak tersentuh dengan sinar matahari alami dan udara alami. Semua desain rumah saya pasti ada tersentuh itu karena ada manfaat ini. Terus secara perencanaan area ini tuh jadi area servis, akses servis. Itu planning. Secara teknis pipa-pipa ME, pipa-pipa plumbing tuh lewat situ semua. Jadi maintenance-nya gampang. Iya benar. Iya. Memang jadinya double dinding kan itu mah udah resiko tuh jangan semuanya maunya gampang-gampang aja, tapi saya lebih mengorbankan itu untuk bisa menaikkan si kualitas hidup dalam bangunan. Itu pentingnya green maksud saya. Dan sekarang ya,